Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, saya ingin berbagi satu informasi yang merupakan kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer di 6 bidang jenis honorer yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa honorer yang memenuhi syarat akan diangkat menjadi ASN tanpa melalui tahapan tes. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini lebih rinci kita jabarkan jenis formasi atau jenis jabatan honorer non-ASN yang akan diberi peluang untuk diangkat menjadi ASN tanpa tes. Bapak Ibu, simak videonya jangan ketinggalan informasi, dan bagi yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Daftar jabatan tenaga honorer yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes di tahun 2023. Nah, tentunya ini Bapak Ibu diangkat tanpa tes seketika telah disahkan atau telah resmi RUU ASN menjadi Undang-Undang ASN. Ikuti terus informasinya. Ini satu informasi yang kita kutip dari Bingkai Nasional. Berikut ini adalah daftar jabatan tenaga honorer yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil berdasarkan rancangan undang-undang atau RUU ASN. Seperti yang diketahui, pada revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2023, terdapat pasal yang mengatakan bahwa tenaga honorer atau kontrak dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui tahapan tes, selama persyaratannya terpenuhi. Pada pasal 131A ayat 1 revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tertulis bahwa tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada pasal 90. Dan pada pasal 131 ayat 2 dijelaskan juga bahwa pengangkatan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Nah, maksudnya surat keputusan pengangkatan Bapak Ibu yaitu SK pengangkatan Bapak Ibu honorer sejak diangkat sampai seterusnya, mungkin ada SK perpanjangan dan seterusnya sampai saat ini hingga diangkat nantinya menjadi ASN tanpa tes. Pada pasal 131 ayat 3 juga kemudian dituliskan bahwa pengangkatan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administrasi, pelayanan publik, antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Dilansir dari YouTube channel Irfan Hikmatiar yang termasuk jabatan di dalam bidang fungsional administrasi dan pelayanan publik lainnya yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil berdasarkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah: pertama, dari bidang pendidikan, ada dosen, guru TK, guru kelas, guru penjaskes, guru seni budaya, guru agama, guru matematika, guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia, guru ilmu pengetahuan alam, guru ilmu pengetahuan sosial, guru kimia, guru fisika, guru biologi, guru PKN, guru bahasa daerah, guru teknologi informasi komputer, guru akuntansi. Seterusnya guru konstruksi bangunan, guru budidaya pertanian, guru bimbingan dan konseling, guru SLB, guru mata pelajaran produktif kejuruan, guru mata pelajaran adaptif normatif, guru bidang studi lainnya,
tata usaha sekolah, penjaga sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya. Jadi dari dunia pendidikan Bapak Ibu atau dari bidang pendidikan, honorer yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes itu mulai dari TK sampai pada perguruan tinggi. Kemudian yang satu perangkat dengan dunia pendidikan atau bidang pendidikan adalah tata usaha sekolah, penjaga sekolah, tenaga pendidikan lainnya. Jadi kalau selama ini ya salah satu kemarin keberatannya Bapak Ibu pegawai di sekolah termasuk penjaga dan tenaga pendidik lainnya karena tidak terdata pada aplikasi penataan honorer non ASN BKN dan pada informasi kali ini ya Bapak Ibu termuat dalam rekap bidang pendidikan untuk diangkat menjadi ASN. Seterusnya bidang kesehatan, di sini ada rinciannya itu dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, perawat anestesi, perawat gigi, teknisi transfusi darah, psikologi klinis, fisikawan medis, dokter pendidik klinis. Yang seterusnya adalah analis kesehatan, kemudian sanitarian, apoteker, asisten apoteker, penata laboratorium kesehatan, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, perekam medis, radiografer, teknisi elektromedis, fisioterapis, refraksis optician, terapi wicara, ortosis prastisis, okupasi terapis, pengawas farmasi dan makanan, administrator kesehatan, nutrisionis, tenaga kesehatan lainnya. Seterusnya, rincian honorer bidang administrasi dan teknis lainnya. Pertama, penyusun laporan evaluasi dan penyusun program evaluasi dan laporan, kemudian penata laporan keuangan, verifikator keuangan, pengadministrasi keuangan, kemudian pranata komputer, operator komputer, arsiparis, pengadministrasi umum, analis kebutuhan prasarana perkantoran, analis kebutuhan sarana perkantoran, teknisi bangunan, teknisi listrik, caraka, sopir, penjaga malam atau penjaga sekolah, kemudian penyapu jalan. Nah, di sini Bapak Ibu ada satu hal yang perlu kita perhatikan ya pada dunia pendidikan tadinya ada penjaga sekolah, di sini juga ada penjaga malam atau penjaga sekolah pada bidang administrasi dan teknis lainnya. Seterusnya penyapu jalan ya, itu juga termasuk ya. Kemudian pramukantor, pramusaji, penata usaha sekolah, perencana, penilai pajak bumi dan bangunan, analis potensi pendapatan daerah, analis kepegawaian, analis kebutuhan diklat, pemberi konsultasi pegawai psikolog, perancang peraturan perundang-undangan, penyusun abstraksi hukum, pemberi konsultasi dan bantuan hukum, analis hukum atau analis perundang-undangan, pranata humas, desainer grafis, penyusun informasi dan publikasi, kemudian sandiman, dan seterusnya operator transmisi sandi, kemudian penerjemah, analis jabatan, analis organisasi, penyusun sistem dan prosedur kerja, kemudian statistisi, pustakawan, auditor keuangan, widya suara, manajemen, penyelenggara pelatihan, penyusunan kurikulum diklat, dan sebagainya. Seterusnya, rincian honorer bidang penyuluh. Pertama, penyuluh pertanian, tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian, tenaga harian lepas tenaga bantu pengendali organisme pengganggu tanaman, pengamat hama penyakit, kemudian penyuluh perkebunan, tenaga kontrak pendamping perkebunan, penyuluh perikanan bantu, penyuluh perindang, penyuluh koperasi dan UKM, penyuluh lapangan keluarga berencana, penyuluh kehutanan, penyuluh sosial, penyuluh agama, penyuluh kesehatan masyarakat, dan penyuluh lainnya. Itulah daftar jabatan Bapak Ibu honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak yang dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil berdasarkan RUU ASN yang saat ini sudah tahap pembahasan pertama dan akan disahkan menjadi undang-undang ASN yang sah dan resmi yang akan diberlakukan di Republik ini. Demikian informasinya Bapak Ibu. Jadi jelas di sini semua rincian honorer di masing-masing bidang ya yang akan diangkat menjadi ASN tanpa tes jika RUU ASN
disahkan atau diundangkan menjadi undang-undang ASN. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penjelasan mau dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.